Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, kami di sini akan memaparkan mengenai sarana asimilasi dan edukasi atau SAE pada Lapas kelas 2A Palu. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Taruna Breda Muhammad Rizal, STB 4433, Prodi Pemasyarakatan kelas B. Beserta rekan saya. Izin memperkenalkan diri, Taruna Breda Aditya Khairi Nazili, STB 4409, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas B. Baik, langsung saja pada pemaparan mengenai materi pada SAE Lapas kelas 2A Palu. Yang pertama ada profil UPT dari Lapas kelas 2A Palu sendiri yang merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bidang pemasyarakatan yang berada di bawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang berada pada Provinsi Sulawesi Tengah. Lapas ini terletak di Jalan Walter Monginsidi nomor 24, Kelurahan Lolu, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Lapas ini didirikan pada tahun 1999 dengan nama Rumah Penjara atau Rutan. Kemudian Lapas kelas 2A Palu memiliki kapasitas 210 orang, namun seiring dengan bertambahnya jumlah narapidana, kapasitas lapas ini telah melebihi batas, yaitu mencapai sekitar 716 orang. Kemudian dari segi batas wilayah lapas kelas 2A Palu sendiri memiliki luas tanah sekitar 48.200 meter persegi dan juga memiliki luas kebun sekitar 41.330 meter persegi dengan status kepemilikan tanah dan bangunan adalah milik Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia. Kemudian sarana asimilasi dan edukasi merupakan salah satu pembinaan yang diberikan oleh lembaga pemasyarakatan pada warga binaan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan warga binaan agar bisa mandiri yang nantinya setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat mampu menerapkan pembinaan yang telah diberikan oleh petugas. Kemudian warga pembinaan sendiri yang bekerja di sarana asimilasi dan edukasi tidaklah dipilih dengan cara sembarangan. Sebelumnya mereka harus melalui proses sidang TPP oleh tim pengamat pemasyarakatan. Persyaratan yang harus dipatuhi oleh narapidana yaitu berkelakuan baik dan juga tidak pernah melakukan pelanggaran. Adapun sidang TPP sendiri dalam rangka pemberian asimilasi di luar lapas bagi warga binaan pemasyarakatan Lapas kelas 2A Palu yang telah memenuhi syarat administratif dan juga substantif sesuai dengan Permenkumham nomor 7 tahun 2022 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi PB, CMB, dan CB bagi narapidana dan anak. Berdasarkan Kepdirjenpas Kemenkumham nomor pas garis datar 403.PK.01.04.04 tahun 2021 tentang penyelenggaraan sarana asimilasi dan edukasi di lembaga pemasyarakatan. Di Lapas kelas 2A Palu terdapat beberapa program sarana asimilasi edukasi yang terdiri dari yang pertama, perkebunan dan juga pertanian. Kemudian yang kedua, adapun peternakan itik. Baik, saya akan melanjutkan mengenai pertanian dan juga perkebunan yang berada di Lapas kelas 2A Kota Palu itu sendiri. Dalam Pemprov Sulawesi Tengah memperdayakan warga binaan pemasyarakatan untuk bertani melalui program asimilasi kebun. Kegiatan ini bersinergi dengan pemerintah provinsi lewat Dinas Tanaman Pangan dan juga Hortikultura. Dalam bidang pertanian dan perkebunan, saat ini terdapat 15 orang narapidana yang mengelola area perkebunan tersebut. Dari pelatihan itu, warga binaan diajarkan mulai dari proses pemilahan benih, pengolahan lahan, hingga perlakuan pemberian air dan pupuk terhadap tanah, teknik permanen, serta pemasarannya.
Lahan yang dikelola oleh narapidana itu sendiri memiliki luas sekitar 4 hektar. Di dalamnya terdapat pertanian, perkebunan, dan juga peternakan. Giat perawatan saya meliputi perawatan buah jambu kristal dan juga tanaman sayur mayur. Kegiatan perawatan tanaman pertanian di SAE ini bertujuan juga untuk mewujudkan keterampilan warga binaan di bidang pertanian dan menjadi wadah sendiri untuk membina dan mendidik warga binaan sebelum mereka keluar dan kembali ke masyarakat. Kemudian dari bidang peternakan sendiri di Lapas Kelas 2A Palu terjalin kerjasama dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Sigi. Kerjasama tersebut dalam rangka untuk pelatihan usaha budidaya peternakan hewan bagi warga binaan Kelas 2A Palu yang bertempat di Kebun Sarana Asimilasi Edukasi Desa Langaleso. Dalam pelatihan pembinaan kemandirian, warga binaan diberikan materi, yaitu bagaimana cara membudidayakan hewan seperti sapi, kambing, dan juga itik. Pembinaan keterampilan warga binaan Lapas Palu diberikan kepada warga binaan, yaitu bagaimana cara penanaman rumput gajah guna untuk salah satu pakan utama bagi ternak hewan. Rumput gajah atau rumput napier ini merupakan salah satu jenis hijauan pakan ternak yang berkualitas dan disukai ternak juga. Selanjutnya, warga binaan diajarkan bagaimana cara melakukan penyuntikan hewan ternak. Dari jenis suntik yang diberikan berupa suntik vitamin sebagai upaya pencegahan ternak untuk terhindar penyakit ternak seperti penyakit antraks. Materi terakhir yang diberikan oleh pelatih ataupun pemapar yaitu proses pemberian pakan bagi ternak. Proses ini sangatlah penting untuk mengetahui tata cara pemberian pakan yang baik untuk ternak itu sendiri. Pada Lapas Kelas 2A Palu juga memberikan pembinaan dan pelatihan bagi warga binaan terkait dengan peternakan itik petelur, di mana untuk tahap awal Lapas Palu akan melakukan pengadaan sekitar 5.000 ekor itik. Lahannya itu sekitar 500 meter persegi, lebih di kebun sarana asimilasi dan edukasi Lapas Palu Desa Langaleso. Pemeliharaan dan pengelolaan peternakan itik petelur ke depan tidak jauh berbeda dengan pengelolaan jumlah unit usaha yang dibuka pada Lapas Palu itu sendiri, di mana selain menjadi sumber PNBP, usaha yang dibuka juga diharapkan dapat dimanfaatkan oleh setiap warga binaan yang dipilih untuk mengembangkan keterampilan selama terlibat di usaha yang dilakukan, sehingga saat dinyatakan bebas dapat membuka usaha secara mandiri. Kemudian adapun materi yang selama ini kami pelajari akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya persilahkan. Baik, terima kasih rekan Rizal. Di sini saya akan melanjutkan yaitu tentang resume dari perkuliahan yang kita terima pertemuan 9 sampai pertemuan terakhir yaitu pertemuan 14. Di pertemuan 9, kita membahas tentang Permen nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas peraturan Menkumham nomor 3 tahun 2018 yaitu tentang syarat-syarat tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, PB, CMB, dan CB. Yang kedua yaitu membahas tentang Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan, di sini yang berkaitan dengan proses pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, PB, CMB, dan CB. Untuk selanjutnya yaitu membahas tentang dokumen usulan asimilasi. Apa saja sih dokumen usulan asimilasi tersebut? Yang pertama yaitu salinan kutipan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan. Yang B yaitu bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti. Yang C yaitu laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan narapidana. Yang D yaitu litmas yang dilakukan oleh PK atas pengetahuan dari Kabapas. Yang ke E yaitu register F dari Kalapas, yaitu
Yang selanjutnya adalah F, salinan daftar perubahan dari Kalapas. Yang G, yaitu surat pernyataan dari napi atau narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perubahan atau pelanggaran hukum. Yang H, yaitu surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga atau penjamin, wali, lembaga sosial, instansi swasta atau yayasan yang tentunya diketahui oleh kades atau lurah atau nama lain yang menyatakan sebagai berikut. Yang pertama, narapidana atau napi tidak akan melarikan diri dan melakukan pelanggaran. Yang kedua, yaitu membantu dalam proses membimbing dan mengawasi narapidana tersebut selama proses asimilasi. Selanjutnya itu pertemuan 11 yang membahas tentang pasal 44, yaitu pada Permen Kumham nomor 20 tahun 2018 tentang syarat asimilasi, yang di dalamnya itu terdapat syaratnya, yaitu pertama yaitu berkelakuan baik, yang kedua aktif mengikuti program pembinaan, yang ketiga yaitu 2/3 masa pidana. Selanjutnya yaitu membahas tentang ISPN, terdiri dari beberapa variabel dimensi resiko, yaitu satu keamanan, dua kestabilitas, yang ketiga itu resiko pada masyarakat, dan yang keempat yaitu keselamatan. Selanjutnya yaitu membahas tentang prosedur atau tata cara asimilasi, yaitu lapas mendata narapidana yang diusulkan untuk menjalani asimilasi tersebut. Selanjutnya di pertemuan 13 dan 14 yaitu membahas tentang penerapan CBC atau SAE atau sarana asimilasi dan edukasi. Yaitu penjelasannya terdapat pada pasal 1D huruf F, yaitu menjelaskan tentang PB adalah proses pembinaan narapidana di luar lembaga untuk mengintegrasikan dengan masyarakat. Selanjutnya yaitu membahas pada pasal 15 KUHP, yaitu tentang pembebasan bersyarat, yaitu waktunya 2/3 dari masa pidana, yaitu dengan syarat uji coba PB selama 1 tahun. Apabila jika melanggar narapidana tersebut, maka akan dicabut PB-nya dan melanggarnya itu dari masa percobaan. Selanjutnya yaitu syarat PB menurut KUHP. Yang pertama yaitu salinan putusan hakim, yang kedua salinan laporan perkembangan atau SPPN, yang ketiga yaitu litmas yang dilakukan oleh PK atau dalam hal ini Bapas, yang keempat yaitu pemberitahuan kepada Kejaksaan Negeri tentang rencana PB. Yang kelima yaitu ada jaminan, yang keenam itu salinan daftar penasehat, yang terakhir yaitu 12 hari percobaan. Untuk selanjutnya WNPS boleh PB, tapi ada jaminan dari konsulat surat 12 hari tinggal dari imigrasi. Selesai berkonfirmasi masa percobaan, deportasi, Interpol untuk teroris harus ada paspor. Pertemuan selanjutnya itu pertemuan 15, yaitu membahas tentang pelaksana asimilasi perlu menginput data WBP pada SPP. Selain itu, klik fitur integrasi atau TP asimilasi ini untuk di layanan SDP, yaitu jika ada perbaikan maka akan ada fitur pesan perbaikan yang akan dikirim. Yang terakhir yaitu rumusan asimilasi, yaitu di sini rumusan asimilasi yang pertama yaitu tanggal ditahan ditambah setengah dari masa pidana dikurangi remisi. Kita bisa lihat di sini contoh dari penentuan remisi PB tersebut, yaitu dengan rumus PB, tanggal ditahan dikurangi 2/3 dari masa pidana dikurangi remisi. Ini contohnya bisa contoh dari perhitungannya bisa dilihat secara bersama-sama. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila saya dan rekan saya Muhammad Rizal ada kesalahan dalam pemaparan ataupun dalam kata-kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.